Zaman tetap harus berubah. Zaman harus tetap memiliki perubahan. Tidak bisa selalu dituntut kembali kepada zaman onta. Zaman kembali ke zaman dahulu, kita kembali. Tidak bisa. Ini sunnatullah yang harus dilewati oleh kehidupan dunia yang penuh perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Terjourney yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk berbicara tentang kehidupan hari-hari ini. Maksudnya bukan kehidupan hari ini, perkembangan dunia zaman ini. Ini bagi kita adalah sebuah ujian terberat atau terbesar dalam kehidupan manusia. Satu sisi dunia sudah mengalami segala perubahan dalam tatanan kehidupan manusia, tapi satu sisi kita tetap harus menjaga nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita, baik itu nilai-nilai budaya, nilai-nilai tradisi, apalagi nilai-nilai agama yang perlu kita jaga betul itu di tengah perubahan zaman. Itu sangat penting. Walaupun zaman sudah berubah, tetap nilai-nilai yang mengantarkan kita kepada kebaikan, mengantarkan kita kepada keselamatan akhir nanti, pada kehidupan nanti, nah tetap harus dijaga. Jangan sampai luntur. Memang ujian zaman ini adalah luar biasa ujiannya. Melibas manusia-manusia yang tidak mengerti pada zaman ini. Tapi orang yang mengerti pada zaman ini, perubahan zaman ini, sangat berhati-hati untuk berjalan dalam kehidupan ini. Sangat lebih hati-hati. Karena ranjaunya terlalu banyak, ujiannya terlalu banyak. Mungkin berbeda pada zaman dahulu ya, mungkin tahun 80-an atau ya umahatuna wa abauna, ibu-ibu kami dan mungkin bapak-bapak kami tidak mengalami generasi yang semacam ini. Pasti itu mereka perkembangan zaman semacam ini. Ranjaunya mereka ujian mereka masih sedikit. Mungkin wajar lah mereka mungkin di zaman itu banyak wali yang muncul di masa-masa itu, di zaman dulu sebelum berkembang semacam ini. Perubahan semacam ini wajar-wajar saja karena mungkin tantangannya belum sebesar ini. Tapi kalau ada wali muncul di zaman ini, atau generasi Z misalkan, atau Gen Z, atau generasi selanjutnya, menjadi wali itu luar biasa di tengah perubahan zaman yang luar biasa, di tengah ujiannya luar biasa, di tengah kehidupan yang penuh ranjau, yang harus lebih hati-hati jalannya. Nah, itu yang perlu kita ketahui, apalagi generasi milenial, generasi Gen Z, yang ketika lahir mereka melek dengan digital, informasi yang luar biasa, teknologi yang luar biasa. Ketika mereka lahir ke dunia langsung dia hadapi dengan perubahan semacam ini. Itu luar biasa tantangannya zaman ini. Nah, kembali kepada awal bahasanya, di tengah perubahan zaman semacam ini kita harus tetap tidak melunturkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai tradisi yang menuntut kita kepada kebaikan, yang mengantar kita kepada kebaikan. Apalagi pada nilai-nilai agama tetap harus dijaga. Itu nilai-nilai agama, banyak di dalamnya nilai-nilai agama. Ketaatan, kesetiaan, keikhlasan, kesabaran, penuh dengan tanggung jawab, itu yang perlu dibangun terus pada diri kita di tengah perubahan zaman ini. Memang sekarang ini segala dimensinya penuh dengan mudah, dipenuhi dengan kemudahan, Apa coba kita ini yang tidak dipermudahkan? Contohnya misalkan
beli makanan, kita sudah tinggal buka Gojek, GoFood, tinggal datang ke rumah, ada yang ngantar. Kita mau ke rumahnya siapa, tinggal mesen Gojek, nanti disamperin ke rumah. Atau bahkan dari keilmuan. Keilmuan sekarang itu sangat perkembangan yang luar biasa ini sangat membantu dalam keilmuan. Lahirlah ChatGPT misalkan, dengan segala yang disebut dengan teknologi kecerdasan buatan manusia. Tapi tetap manusia yang lebih cerdas daripada AI itu, artificial intelligence, atau misalkan ChatGPT dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita tidak membangun nilai-nilai dalam diri kita, membangun nilai-nilai keilmuan dalam diri kita, bergantung kepada ChatGPT, bergantung pada perkembangan teknologi, nah kita akan mati kecerdasan manusia. Ini tantangan yang luar biasa. Bagaimana satu sisi mempertahankan manusia sebagai manusia yang berilmu, yang berintegritas, manusia yang mampu mengaktualkan akalnya, mengaktualkan hatinya, tapi pada yang sama manusia disajikan dengan penuh kemudahan, disodorkan dengan penuh kemudahan. Nah, kalau kita tidak hati-hati ini, ya kita akan menjadi orang yang bodoh, manusia yang bodoh, seperti ya patung, atau kita seperti robot yang disetil, yang di remote, yang dikontrol oleh ya orang yang punya kekuatan perkembangan ini atau teknologi ini. Maka dari itu ya tentunya kita harus introspeksi, atau kita merenung bagaimana kehidupan semacam ini. Jangan sampai perkembangan ini menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Nah, contoh yang paling sederhananya juga adalah bagaimana HP. HP itu sudah menjadi, sebenarnya HP itu tidak masalah. Tidak ada dosanya, tidak ada masalahnya sekali. Seperti misalkan pisau. Pisau itu diciptakan di awal untuk oleh sang pembuatnya ya, dibuat oleh sang pembuatnya, tukang pisau atau tukang besi misalnya membuat pisau itu untuk mengiris bawang misalkan, atau memotong bawang, atau membantu ibu-ibu rumah tangga misalkan. Tapi kalau misalkan digunakan untuk menusuk orang atau membunuh orang, bukan salah pisaunya, tapi salah penggunanya. Jadi sama seperti perkembangan semacam ini, misalkan HP contohnya, HP itu tidak ada dosanya. HP sebagaimana HP, dia tidak, kalau tidak difungsikan tidak akan berfungsi, bahkan dia mati kalau tidak difungsikan. Tapi ada aktornya yang memfungsikan, ada pelakunya, atau ya ada yang memainkan. Nah, HP tergantung memainkan, yang memainkan bisa bermanfaat, bisa tidak manfaat, bisa membuat kemudahan dalam dirinya, bisa membuat dirinya bahagia, bisa menyengsarakan dirinya, bisa menguntungkan dirinya, bisa merugikan serugi-ruginya. Nah, tergantung orang yang memainkan. Tapi rasa-rasanya perkembangan teknologi yang semacam ini, perkembangan zaman semacam ini, rasa-rasanya kalau saya pribadi sepertinya akan menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tantangannya lebih berat. Satu sisi kita punya nilai-nilai agama, satu sisi kita punya nilai-nilai budaya, satu sisi punya nilai-nilai tradisi yang mengantarkan kita kepada kebaikan, tapi satu sisi kita ada dalam ruang lingkup yang penuh tantangan di dalamnya, teknologi yang luar biasa, perubahan luar biasa. Nah, ini kita benturan, luar biasa benturannya, tabrakannya luar biasa. Nah, satu hal yang perlu kita ingat bahwasanya mana yang lebih penting untuk kita? Apakah yang penting itu bagi kita adalah kehidupan yang bernuansa dunia atau kehidupan yang akhirat? Bagi orang yang mementingkan untuk akhiratnya, kehidupan yang luar biasa ini perubahannya tidak akan merusak untuk dirinya. Tidak akan merusakkan dirinya atau menghanguskan dirinya di tengah perubahan semacam ini. Tapi orang yang bergelut dalam dunia, cinta pada dunia, ya akan terberangus dan akan terbakar
dalam situasi semacam ini. Makanya tergantung kita, mindset kita. Mana yang prioritas? Kehidupan akhiratkah atau kehidupan dunia? Duniakah atau akhiratkah? Itu pilihannya. Di tengah-tengah uji coba yang luar biasa, di tengah ujian yang luar biasa ini, tergantung prioritas kita dalam kehidupan kita. Jangan sampai justru sebenarnya kalau kita ini sadar, semua ini memudahkan untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar, semua kehidupan yang perubahan zaman ini sangat memudahkan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sangat bisa. Sangat bisa. Kita nih seperti saya misalkan. Seperti contoh dasarnya. Seperti saya sedikit punya pengetahuan. Saya bagi melalui platform YouTube. Hanya banyak orang mendengarkan. Ya, dengan hati yang ikhlas mungkin ya, atau apa, saya akan mendapatkan nilai-nilai, saya akan mendapatkan pahala. Dengan adanya perkembangan semacam ini, dimanfaatkan untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan. Hanya orang tahu nilai-nilai kebaikan itu. Hingga memberikan manfaat kepada saya, karena saya punya sedikit ilmu, akhirnya saya tuangkan, berikan kepada yang lain, akhirnya yang lain juga mendapatkannya. Nah, ini contoh sederhananya. Kalau kita betul-betul memanfaatkan perkembangan semacam ini, luar biasa kita sampai kepada Allah untuk menyampaikan kepada Allah SWT, untuk menyampaikan tujuan kita pada akhirat nanti. Nah, satu sisi juga kalau saya misalkan menggunakan teknologi atau menggunakan HP ini dengan maksiat kepada Allah SWT, saya akan jauh kepada Allah SWT. Nah, ketika menggunakan secara digunakan secara baik, saya pribadi akan dekat dengan Allah SWT dan menebarkan nilai-nilai kebaikan melalui perkembangan yang ada, melalui zaman yang ada, melalui perkembangan teknologi, melalui perkembangan informasi yang luar biasa hari-hari ini. Nah, ini yang perlu kita sadari, bahwasanya hidup di zaman sekarang penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, tergantung kita apa yang menjadi prioritas kita dalam kehidupan kita. Apakah dunia ataukah akhirat? Itu tergantung kita. Zaman tetap harus berubah. Zaman harus tetap memiliki perubahan. Tidak bisa selalu dituntut kembali kepada zaman onta. Zaman kembali ke zaman dahulu, kita kembali. Tidak bisa. Ini sunnatullah yang harus dilewati oleh kehidupan dunia yang penuh perubahan. Pasti. Tapi bagaimana kita hidup dalam perubahan itu? Kita harus mengenal, kita harus memahami tentang perubahan itu, sehingga kita tidak kalah dengan perubahan zamannya, tidak tenggelam di dalamnya, tidak ikut apa yang ada dalam perubahan itu. Artinya tidak ikut pada ranah-ranah yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Itu sebagai dari introspeksi saya pribadi dan mungkin bagi halayak semuanya, pemirsa channel The Journey. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.